Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mendemokan package hand tracking yang kita pakai di Unity. Sebelumnya, Saya Hana Dewianti, NRP 26. Saya Hanan Hafiza, NRP 15. saya Maizendin NRP 7. Di sini saya akan menjelaskan pada bagian scene 1, yang dimana scene 1 ini ditujukan untuk eh, contoh interaksi tangan seperti gesture, grab, pose, dan lainnya. Biasanya dipakai sebagai demo utama fitur hand tracking di MRTK. Nah, untuk isi dari scene 1 ini sendiri terdapat beberapa objek yang digunakan untuk praktek interaksi tangan masing-masing dilengkapi dengan script tertentu. Yang pertama ini ada coffee cup. Nah, yang ini ada coffee cup. Untuk coffee cup sendiri ada package yang dinamakan bound control yang digunakan untuk menampilkan kotak bantu untuk mengatur posisi, rotasi, dan ukuran objek. Nah, seperti ini. Pada cahaya putih itu terdapat batas seperti kota itu dinamakan bounce control. Lalu ada min max scale constraint digunakan untuk mengatur ukuran minimum dan maksimum agar objek tidak terlalu kecil atau besar saat dimanipulasi. Lalu ada near interaction capable yang digunakan untuk agar objek ini memungkinkan untuk bisa diambil atau digerakkan dari jarak dekat. Seperti sebentar kita pakai full screen agar lebih mudah ya teman-teman. Nggak bisa diambil bro. Hah? Kita coba yang lain. Nggak bisa. Mundur lagi. Coba ya. Jadi tidak bisa guys. Tidak sampai. Kenapa ini tidak sampai? Sebenarnya terjadi kendala karena ini tangannya tidak sampai. Kita start lagi. Nah, sebentar ya teman-teman. Kita start ulang agar bisa diklik. Nah, ini sudah bisa diklik. Kita mundur kembali. Nah, yang mana bro? Oh, kita full screen kan? Coba ya, coba lagi. Tidak sampai, tetap tidak sampai. Kenapa tidak sampai? Kita coba yang lain. Tidak sampai. Wow. Ini kita. Ntar kita buka scene lain dulu ya teman-teman. Siapa tahu bisa. Guys, tidak ada pause. Nggak bisa di pause ya. Nah, kita lanjutkan saja sekalian tutorial ya teman-teman. Script. Kan.
Sampel. Coba. Nah, demo soundtrack. Kita coba lagi ya, guys ya. Bisa tidak ini, guys? Nah, ini sudah bisa. Kita lanjutkan kembali ya, guys. Sampai near interaction capable, memungkinkan objek bisa diambil atau digerakkan dari jarak dekat. Kita coba gerakan yang ini bisa nggak? Bentar, guys. Kita dekatkan seperti ini. Nah, ini bisa nggak? Lulu. Tidak bisa lagi. Nah, seperti ini. Agar bisa digerakkan. Seperti ini ya. Pilihkan aja biar nanti gampang. Lalu ada kursor konteks objek manipulator yang digunakan untuk mengatur reaksi objek saat tangan atau kursor mendekat. Misalnya objek menyala, seperti yang tadi, seperti ini. Jadi, saat tangan kita menunjuk sesuatu, nanti objek yang kita tunjuk akan mempunyai seperti cahaya bulat di tengahnya berwarna putih. Nah, lalu ada rotation axis constraint yang digunakan untuk membatasi rotasi hanya pada sumbu tertentu. Misalnya hanya bisa diputar secara horizontal. Kita contohkan yang ini. Aduh, kenapa terbuka lagi? Kita coba menjauh. Bisa tidak? Tidak bisa. Aduh. Tapi aku mau insya Allah. Sama saja tidak bisa lagi, guys. Bentar. Cara menurunnya turunkan. Kayak gini. Coba dideketin banget, bisa nggak? Sama saja tidak bisa. Seperti ini. Tidak bisa, guys. No. Sana tidak bisa, guys. Mana? Menghilang. Garisnya, nah. Oh, ini apa ini? Bulat-bulat. Tidak, bukan ini. Nah, lalu bagaimana ini? Sebentar, kita coba lagi ya, teman-teman. Kita coba lagi. Kita coba matiin lagi. Terus kita start lagi. Udah dapat belum? Nah, coba kita full screen lagi. Play. Tadi baru nge-stop. Kita cek dulu apakah suara saya masih masuk. Kalau suaranya nggak masuk, nah masih masuk. Mohon maaf ya, karena ini tiba-tiba kalau suaranya tidak masuk, kita record lagi teman-teman. Kita coba lagi. Astaga, bentar, seperti ini. Nah, oh masih tidak bisa guys. Ini karena kita terbatas screen laptop, jadi ini kayak tidak bisa disentuh. Nah, gimana ini? Wow, sangat menyenangkan. Nah, ini bisa. Nah, ini kita tadi sampai apa? Rotation ya.
rotation. Kita coba rotation. Nah, ini bisa dirotasi. Udah sampai situ, kita lanjut ke objek manipulator. Yang dimana script utama untuk memanipulasi objek seperti grab, move, rotate, and scale. Jadi objek manipulator ini kayak package utama yang kita pakai buat agar objek-objek semua ini bisa digerakin gitu, kayak di grab, di di apa dirotasi, diputerin, terus digedein, dikecilin, sama biar bisa kita pindahin. Jadi itu fungsinya objek manipulator. Lalu ada constraint manager yang digunakan untuk mengatur batasan rotasi, ukuran, dan posisi objek. Biasanya cukup satu. Kalau misal keluar dua, ya berarti diduplikat. Gitu. Lalu untuk objek yang kedua ada button. Untuk package kita ada pressable button HoloLens 2 yang digunakan tombol dengan animasi dan tampilan khas HoloLens 2 saat ditekan. Ini bisa ditekan tidak. Sama seperti tadi kita terbatas screen layar laptop. Jadi bagaimana ini caranya? Kita dekatin dulu. Oh, malah tertutup ya. Tertutup banget. Nah, malah nggak bisa dong kalau dekat lagi. Kan buttonnya yang gini kan? Nggak bisa dong. Untuk singan. Nah, ini untuk buttonnya yang ini karena kita terbatas layar laptop, jadi ini mohon maaf ya, Mas, Bapaknya, mohon maaf karena ini tidak bisa ditekan karena terbatas layar laptop. Nah, lalu untuk package yang kedua ada Physical Press Event Router yang digunakan untuk mengirim sinyal ke komponen lain saat tombol ditekan secara fisik. Lalu ada Interactable yang digunakan untuk mengatur status tombol saat hover, fokus, ditekan, atau toggle. Bisa juga digunakan untuk animasi atau suara. Lalu ada audio source yang digunakan untuk memutar suara saat tombol ditekan jika sudah diatur sebelumnya. Lalu ada Near Interaction Touchable yang digunakan untuk membuat tombol merespons sentuhan jarak dekat seperti ujung jari. Jadi misal kalau kita sudah dekat banget terus ujung jari kita nyentuh tombolnya, itu bisa ngerespons si tombolnya ini. Lalu ada button config helper yang digunakan untuk memudahkan konfigurasi tombol lewat inspektor tanpa perlu coding. Seperti itu. Nah, lalu scene 2. Kita lanjut scene 2, kita coba lagi ini tombolnya. Kita coba kita nggak full screen sampai tetap nggak bisa ya. Nek dipencet pindah malah mencet yang ini. Berarti ya apa? Pindah scene 2. Oke kan. Oh ya, matiin dulu Bapak. Langsung ya. Gimana bro? Nah ini. Nah untuk scene 2 ini bentar kita play. Nah, wih, dekat banget. Nah untuk scene 2 ini sendiri digunakan untuk menunjukkan bagaimana gestur seperti pinch, grab, dan lainnya bisa menghasilkan event tertentu. Lalu ada gesture tester script, yaitu script utama untuk pengujian gesture. Di dalamnya ada beberapa indikator visual seperti host indicator, titik referensi utama gesture. Lalu ada manipulasi
manipulation indicator yang digunakan tampilan efek saat objek dipindah atau diputar, dan navigation indicator digunakan untuk menunjukkan arah gestur. Lalu ada select indikator digunakan untuk respon seleksi seperti klik atau tap. Nah, ini kita contohkan ya guys. Kurang munduran. Gimana bro? Kesediaan. Data play. Sebentar ya teman-teman. Nah, seperti itu. Maaf kalau suara terlalu ramai karena kita merekam di Selasa FAW. Hah? Oh iya, suaranya pelan ya. Maaf kalau suaranya agak pelan ya teman-teman. Nah, jadi ini kalau titiknya di tengah-tengah, ini kayak holdnya ini apa ya? Ngedetect gitu loh. Lalu ada select juga di sini, bisa dipencet. Mana pencetnya? Select ini. Nah, wih, select complete. Nah, kan bisa. Lalu kita coba di selectnya mati ya guys. Lalu ada gesture materials. Setiap jenis gesture punya material visual sendiri. Seperti default itu abu-abu. Kayak gini ya guys. Saat nggak ada interaksi. Nah ini kan nggak ada interaksi jadinya cuma abu-abu. Gitu. Nah ini karena udah ada interaksinya jadi berubah, yang bawah itu ada yang warna hijau dan juga yang hold itu ada yang warna biru. Lalu ada manipulation warna orange saat manipulasi objek. Lalu ada navigation warna hijau. Lalu ada select ungu seperti yang tadi kita contohkan. Nah ini select kalau kan bisa berubah menjadi ungu seperti itu. Lalu ada rails axis visual, visualisasi gerakan gesture berdasarkan sumbu seperti Y axis, X axis dan Z axis. Nah, jadi ikan ya, jadi di garis ini kayak ada titik koordinatnya X, Y, dan Z. Nah, nanti itu kedetek di ya kan, kedetek di bagian sininya. Lalu fungsi gesture tester sendiri yaitu digunakan untuk menguji respon sistem terhadap berbagai gesture, lalu menampilkan feedback visual dari interaksi dan memastikan setiap gesture terhubung dengan aksi yang benar. Dan yang terakhir digunakan untuk membantu debugging saat membuat aplikasi mixed reality. Nah, itu untuk penjelasan scene 1 dan scene 2. Lalu lanjut untuk scene 3 akan dijelaskan teman saya. Ayo Lina. Agak baik loh di situ. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang scene 3 yaitu perekaman pose tangan. Nah, untuk scene 3 sendiri, scene ini digunakan untuk merekam gerakan atau posisi tangan, hand pose, sesuai keinginan. Cocok untuk membuat gestur khusus atau animasi tangan di aplikasi mixed reality. Nah, script utama dari scene 3 ini yaitu yang pertama ada Windows Mixed Reality Hand Record. Fungsinya untuk merekam dan menyimpan pose tangan. Yang kedua bisa dipakai untuk membuat gestur unik atau animasi tangan sendiri.
Yang ketiga, mendukung perangkat seperti HoloLens 2 atau Windows Mixed Reality. Selanjutnya ada script yang kedua, Windows Mixed Reality Hand atau pelacak gerakan tangan. Fungsinya yaitu mengambil data gerakan tangan dari perangkat, menangkap posisi dan arah tiap jari dan sendi tangan secara detail. Yang ketiga ada Speech Input Handler atau kontrol suara. Fungsinya yaitu memungkinkan merekam posisi tangan hanya dengan perintah suara seperti start recording. Untuk pengaturan tambahan lain yaitu ada is focus required jika aktif objek harus dalam fokus, terlihat atau terpilih untuk menjalankan perintah suara. Dan terakhir ada speech confirmation none jika aktif proses akan rekam langsung jalan tanpa ada konfirmasi tambahan. Untuk script terakhir yaitu ada record right hand dan record left hand. Fungsinya bisa pilih mau merekam tangan kanan atau tangan kiri. Data yang direkam meliputi posisi dan arah tiap jari, rotasi atau arah keseluruhan tangan, dan terakhir gerakan tangan jika mode perekaman gerak aktif. Untuk demonya seperti berikut ini. Nah, jadi di scene 3 ini akan merekam posisi gerakan tangan. Bisa untuk diputar. Nah, diputar seperti ini ataupun dicubit. Nah, jadi begini. Selanjutnya kita akan memasuki scene 4. Nah, di scene 4 ini yaitu scene yang digunakan untuk mendemokan objek yang bisa merespons sentuhan tangan. Scene 4 ini memiliki skrip yang pertama near interaction touchable. Fungsinya membuat objek bisa disentuh dan merespons saat tangan mendekat atau menyentuh. Pengaturan dari near interaction touchable yaitu yang pertama ada event to receive, jenis respons saat disentuh, misalnya mulai sentuh, selesai sentuh, dan lain-lain. Yang kedua ada debounce threshold, yaitu jeda waktu minimal antar sentuhan biar nggak terdeteksi double. Yang ketiga ada local forward, up atau center, mengatur arah sentuh yang dianggap valid. Selanjutnya ada bounce, area permukaan objek yang bisa disentuh. Ada touchable collider, bagian objek yang bisa mendeteksi sentuhan. Nah, jadi untuk near interaction touchable, catatannya yaitu yang pertama, near interaction touchable hanya mendeteksi sentuhan di bidang 2D tertentu. Jika di bidang 3D, near interaction touchable hanya bisa mendeteksi sentuhan di seluruh volume objek. Yang kedua ada script hand interaction touch rotate, yaitu fungsinya membuat objek bisa diputar saat disentuh tangan. Di dalam script ini ada debug message, pesan tes atau debug saat objek disentuh. Yang kedua ada on touch start, aksi saat pertama kali disentuh, misalnya memutar suara. Yang ketiga ada on touch complete, aksi saat sentuhan selesai. Selanjutnya ada on touch update, aksi saat sentuhan masih berlangsung kosong dalam contoh ini. Selanjutnya ada target object transform, objek mana yang mau diputar. Dan terakhir ada rotate speed, seberapa cepat objek berputar saat disentuh. Nah, untuk demonya seperti ini. Bisa ya? Jadi scene 4 ini bekerjanya seperti itu untuk gerakan tangan. Karena keterbatasan scene, jadi keterbatasan layar, mohon maaf. Jadi ini tidak bisa terputar volumenya. Untuk scene selanjutnya saya akan
kepada rekan saya. Saya akan pilih rekan saya. Selanjutnya untuk scene kelima adalah scene menu tangan, yang mana ini sebenarnya nanti munculin menu-menu yang ada di tangan. Biasanya kalau pakai HoloLens itu ada di bagian ini, apa ini namanya? Daerah-daerah nadi gitu. Kalau misalkan pakai ini, itu dia ada di sini. Nah, jadi dia menunya muncul, cuman ketutup ya itu ya. Ya, seharusnya muncul kayak tadi, ada menunya, ada beberapa bar lain, yang mana di sini itu mereka pakai script, diantaranya ada handbones yang berfungsi sebagai tempat atau kontainer utama dari UI yang akan mengikuti tangan tersebut. Terus selanjutnya dia pakai fondasi yang bisa nempelin elemen-elemen menu di atas kontainer tadi. Ada software handler. Komponen ini buat ngatur gimana objek UI bisa ngikutin tangan. Jadi, semisal kalau pakai HoloLens dia ke kanan, menunya tadi itu juga bisa ikut ke kanan kayak gitu. Terus habis itu ada hand constraint palm up, yang mana UI ini akan muncul kalau telapak tangan ngadep ke atas. Jadi kayak kalau di HoloLens itu buat buka menu baru, biasanya ada gambar Windows di sini, terus tinggal dipencet gitu, nanti muncul apa kontainer atau pop-ups buat window yang baru dibuka tadi. Selanjutnya ada speech input handler, yang mana UI ini bisa dipakai untuk kontrol suara dengan contoh implementasinya menggunakan suara show menu atau hide menu yang bisa memunculkan UI atau menyembunyikan UI. Kemudian ada follow, yang mana ini nanti menjadi alternatif dari solver untuk tracking pergerakan target dengan fokus yang lebih smoothing. Ini bisa dipakai karena dia bisa mudah dikonfigurasi dan digunakan. Selanjutnya ada solver tracker target type, yang mana dia nanti ngikutin target yang diikuti oleh si solver itu tadi. Kayak contohnya misalkan headnya ngikutin kepala gitu, atau controllernya ngikutin motion, hand jointnya ngikutin bagian tertentu dari tangan. Nah, seperti itu untuk yang bab 5. Selanjutnya ini sebenarnya di sini ada menu juga, bermenu yang mungkin seharusnya bisa muncul di tampilannya
ketika tangan itu diarahkan gimana, harusnya dia muncul bar menu tersebut. Cuman karena ini sedikit susah diimplementasikan atau didemokan menggunakan laptop secara manual, maka sedikit susah untuk melihatkan secara langsung. Terus selanjutnya untuk yang scene keenam, dia adalah scene lip motion, yang mana ini cuman kayak ngasih tahu eh, contoh dari tracking tangan yang dipakai secara real time. Jadi ini pakai lip motion itu untuk interaksi di mixed reality. Di sini dalam cube-nya itu sudah ada script yang dipakai, antaranya ada constraint manager yang mana dia nanti ngasih batasan yang sebelumnya sudah dipakai di beberapa scene yang ada untuk entah buat rotasi atau buat posisi atau buat scale itu sudah ada di script constraint manager. Selanjutnya ada bounce control yang mana dia nanti nambahin visual bounding buat mempermudah aja kita. Jadi bounce controlnya itu nunjukin yang ini sudut-sudutnya dari si kotak ungu tadi, yang mana dia nanti bisa digerakkan untuk diputar atau di scaling untuk lebih besar atau lebih kecil kayak gitu menggunakan si gabungan dari constraint manager sama bound control itu tadi. Untuk selanjutnya scene ketujuh, tapi sebelum itu mau cek audio. Oke, sudah masuk. Lanjut. Untuk scene 7 sendiri ada demonstrasi kalibrasi dan orientasi perangkat lip motion dan juga button. Dan untuk pressable button itu tombol interaktif 3D yang bisa ditekan di AR ataupun VR, lengkap dengan animasi tekan dan feedback visual. Dan ada physical press event router yang dimana meneruskan event tekan fisik, misal kayak di tangan ataupun controller, ke komponen lain seperti script ataupun audio. Untuk interactable sendiri yaitu komponen dasar MRTK untuk bikin objek bisa berinteraksi, dipilih, disentuh, ditekan dengan tangan ataupun controller. Nah, untuk audio source itu memainkan suara feedback, misal klik saat tombol ditekan. Nah, seperti itu pun untuk suaranya. Lanjut ada near interaction touchable. Untuk bikin objek bisa merespon sentuhan tangan jarak dekat tanpa perlu benar-benar menyentuh fisik. Jadi bisa dari jarak dekat tanpa menyentuh fisik. Untuk cup, yaitu yang pertama ada constraint manager. Fungsinya yaitu mengatur batasan gerakan objek melalui rotasi, posisi, dan juga scale. Untuk contohnya sendiri yaitu membuat objek cuma diputar di sumbu Y, bisa diputar. Nah, seperti ini contohnya untuk kotak sendirinya itu bisa diputar. Lalu ada bounce control, fungsinya yaitu kasih untuk
visual bounding box atau handle buat memanipulasi objek, geser, putar, ataupun zoom. Putar. Nah, bisa bisa diputar seperti ini. Di zoom. Nah, bisa di zoom seperti ini untuk diperbesar ataupun diperkecil. Lanjut scene ke-8, yang dimana UI yang muncul ketika tangan mendekat melalui demonstrasi desain menu kontekstual. Ada solver handler, komponen dasar untuk bikin objek mengikuti target, misal di kepala ataupun tangan di AR dan VR. Yang pertama ada radial view, tidak aktif. Mode ini objek muncul melayangkan di posisi radial lingkaran di sekitar target, tetap dalam jarak dan sudut tertentu. Lalu yang kedua ada follow me toggle, yang dimana itu artinya aktif. Untuk mode ini, dimana objek akan selalu mengikuti target, bisa ditoggle nyala atau mati. Nah, bisa untuk ditekan seperti ini. Jadi ini hanya untuk menu menu yang ditekan-tekan seperti ini. Selanjutnya, dari semua percobaan yang udah kita gunain, bisa ada semacam ide atau pengembangan dari scene-scene yang udah kita coba sebelumnya. Bisa mungkin pakai MR ini kita kembangin untuk bikin semacam aplikasi latihan bahasa isyarat, yang mana tadi kan ada scene yang dia bisa nge-record ya gerakan tangan itu. Kan itu bisa dipakai buat kayak kita nge-record gerakan bahasa isyarat pakai tangan. Selanjutnya bisa kontrol smart home, yang mana beberapa tombol yang bisa dimanfaatin buat kayak misalkan pakai tombol MR aja lampu rumah bisa nyala, kayak gitu pun bisa diterapin di dunia nyata.
Terus habis itu ada simulator penggunaan alat medis, yang mana ini mungkin nanti lebih untuk praktek gimana cara dia megang jarum suntik atau gimana cara dia eh, membersihkan suatu organ yang sebenarnya nggak bisa kita bedah secara langsung kayak gitu mungkin. Selanjutnya bisa juga pakai eh, game virtual reality yang mungkin biasanya ada di AR atau VR, itu bisa juga di mix yang mana nanti ada karakter lucu-lucu lewat di sini atau lewat di sini kayak gitu pakai MR. Yang terakhir bisa pakai virtual try on buat kalau misalkan kita mau beli sesuatu, kita kan masih nggak tahu nih kalau online dia barangnya kayak gimana, dia pas atau enggaknya. Mungkin bisa juga pakai itu diterapin di aplikasi MR nanti, yang mana kita bisa ngecek apakah itu bagus di tangan kita atau enggak pakai si MR itu tadi. Sekian demo dari kelompok 6. Kami ucapkan mohon maaf bila ada kekurangan atau kelebihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.